ya Pak. Kalau saya penanggapannya itu datangnya dari ginjal, tapi betul atau salah Pak? Yang mohon penjelasan atau koreksi. Oke ya, pakat ya. Ada yang bisa jelaskan yang lain? Dulu udah banyak. Ya, kalau sudah jelaskan. Jelaskan. Belajar untuk menjelaskan. Berarti itu suatu zat yang dibentuk. Ini jangan perhatikan ya. Suatu zat yang dibentuk oleh sebuah makanan yang disebut zat purin. Zat purin itu apa? Zat pembentuk keasaman urat. Jadi darah itu menjadi asam. Darah yang menjadi asam, Pak. Itu memang asam urat zat purin itu dibutuhkan dengan takaran tertentu. Berapa takaran tertentu purin itu dibutuhkan? Ya toh? Untuk laki-laki itu maksimal itu 7. Minimal 3. Lebih dari 7, maka akan membuat kerja ginjal berat. Tuh. Bisa. Karena kenapa kerja ginjal berat? Karena ginjal menyaring darah. Tuh, jadi itu ada di darah. Nah, kalau itu terjadi minimal 3 bulan, maksimal selama-lamanya tidak ditangani, apalagi sampai setahun dan lain sebagainya, maka dengan beratnya ginjal tadi, zat purin itu akan membentuk batu. Waktu awalnya terbentuk, dia membuat darah padat dulu gitu Pak? Bukan padat. Jadi darah itu tidak bersih. Iya, darah itu kotor, dikotorin oleh purin namanya, zat purin. Dari apa purin itu? Dari kacang-kacangan, dari protein. Itu pembentuk purin. Yang terutama yang paling berat adalah jeroan. Maka panjenengan jangan biasakan makan jeroan. Kalau jeroan itu enak rasanya gurih. Tapi kalau di luar negeri itu pasti dipakai makanan binatang. Kayak makan ikan nggak dimakan oleh manusia di luar negeri. Kalau di sini sikat saja, ya toh? Itu. Nah ini penting kita pahami. Pokoknya jeroan itu kalau si tahu sudah umur di atas 45 sudah hindarin. Itu akan berbahaya. Itu salah satunya. Kemudian dari kacang-kacangan ada kacang tanah, ada kacang mente, ada jengkol, ada pete. Ini zat purinnya tinggi. Gitu. Kemudian dari ikan, udang, kepiting, cumi, ikan yang merah, itu atau daging merah itu pembentuk purin. Yang dagingnya merah Pak, bukan warnanya. Contoh ikan tuna kan ada yang merah tuh, merah coklatan itu mengandung purin tinggi Pak. Yang putih enggak. Yang merah kental ya Pak. Atau daging sapi gitu kan merah, yang merah kali itu punya purin. Jadi intinya yang rasanya gurih gitu aja dah. Jadi makanya orang yang sudah asam urat dihindari itu. Kalau dia masih tingkat awal, maka mudah menanganinya. Banyak minum air putih, lakukan gerakan pembakaran, olahraga, air putihnya cukup bersih. Tapi kalau asam urat ini tidak ditangani sampai bertahun-tahun, yang berat bekerja adalah ginjal. Gitu aja. Saking beratnya nggak mampu dia mencoba mencari keseimbangan sampai tidak mampu membentuk menjadi kristal, menjadi batu ginjal. Nanti juga bisa batu empedu. Itu dan di badan tidak enak, seluruh sendi menjadi sakit. Badan terasa tidak enak itu. Itu ya. Bahkan batu ginjal juga sudah tidak ditangani. Sampai akhirnya nanti ginjal infeksi, ginjal nusuk, ginjal kering, ginjal mengkerut, ginjal menggerak, sampai akhirnya gagal ginjal. Nah itu kalau sudah pada tingkat itu ya sudah, nggak ada artinya uang. Gitu ya. Bisa Bang Fahmi? Jadi jangan disepelekan. Kalau jenengan makanya jenengan mempelajari begini tuh minimal
3 bulan sekali. Kalau badan merasa nggak enak itu dicek asam uratnya berapa, gulanya berapa, kolesterolnya berapa gitu. Jangan dibiarkan saja supaya kita tahu. Nanti udah kita ajarin bagaimana normalnya, bagaimana tidaknya, bagaimana cara ngatasinya itu. Gitu ya. Jadi jangan disepelekan, asam urat itu berbahaya. Kalau nanti dibiarkan akan menjadi masalah. Paham, Bang? Oke. Terus air putih hangat itu solusinya banyakin. Kalau pakai produk kan ada sari bumi, ada mineral, ada MPW, ada HTA itu. Itu.